Kali ini kita akan mempersilakan kepada Profesor Dr. Ibrahim Siregar, MCL. Beliau ini adalah profesor di bidang ilmu hukum. Jabatannya sudah mungkin 2 kali menjadi rektor UIN Padang Sidempuan. Kemungkinan banyak Bapak Ibu dari seluruh Indonesia yang hadir bertanya, kok dari 60 perguruan tinggi atau ratusan perguruan tinggi hanya rektor UIN Padang Sidempuan yang kita percayakan, ya, yang kita mintakan. Ini ada alasan khususnya karena di Sumatera Utara misalnya dari 137 kasus mafia tanah atau perampasan tanah, yang terbesar ini nomor 1 itu adalah kasus tanah yang belum selesai yang dimiliki oleh Bu Suwarni yang sedang berlangsung di pengadilan dan terhenti sudah 5 minggu ya di pengadilan Padang Sidempuan ini, Pak Prof. Yaitu di Padang Lawas Utara seluas 9.192 hektar yang sampai pengaduannya ke banyak forum-forum termasuk kepada forum kita. Nah, di Provinsi Sumatera Utara juga ada kasus sampai saat ini yaitu tentang lahan tambang emas seluas 1.500 hektar lebih. Ini juga sedang diupayakan penegakan hukumnya secara adil. Nah, topiknya adalah urgensi penegakan hukum secara adil untuk melindungi hak keperdataan, kepemilikan atas tanah, dan untuk kesejahteraan rakyat. Kepada Yang Mulia Profesor Dr. Ibrahim Siregar, MCL, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatullah, assalamu ala rasulillah. Yang terhormat, Bapak Profesor Agustianto sebagai host dalam FGD ini, dan kepada para narasumber dan partisipan dalam FGD ini. Ya, pada siang yang berbahagia ini, kita bercerita tentang pembahasan dalam mafia tanah. Tentunya urgensi yang diberikan kepada kita dalam penegakan hukum ini, judul yang diberikan adalah urgensi penegakan hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat dalam pemilikan tanah dan kesejahteraan masyarakat, supaya itu dilakukan secara adil. Tentunya yang pertama saya katakan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Yang kedua, perspektif filsafat hukum bahwa justice manifested in law, bahwa keadilan adalah termanifestasi di dalam hukum. Di dalam nilai-nilai syariah dalam hukum Islam, Allah menyuruh kepada semua manusia untuk berlaku adil dan menjadi penegak keadilan yang tangguh. Kunu qawamina bil qist, syuhada lillah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu betul-betul kokoh menjadi penegak hukum sebagai saksi bagi Allah, walaupun atas diri kamu, atas kaum kerabat kamu, jika dia orang kaya atau orang miskin, maka Allah lebih mengetahui apa yang maslahat bagi dirinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu untuk berlaku menyimpang dari keadilan. Jadi barang siapa yang membalikkan fakta dan tidak bersedia menjadi saksi terhadap kebenaran, maka Allah lebih mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa 135 ini ada terpampang di pintu at the gate of the Harvard University. Di Harvard University mereka memampangkan itu sebagai peringatan bagi manusia untuk selalu berlaku adil. Kemudian di dalam buku El-Ahad mengatakan bahwa law is a segment of morality. Bahwasanya hukum itu adalah hanya sebagian saja daripada moralitas. Oleh karena itu, saya dalam judul yang diberikan oleh panitia ini tentunya ini adalah gerakan moral yang sangat penting, dan ternyata di wilayah kami ini Tapanuli bagian selatan sangat signifikan kasus-kasus persengketaan terhadap dalam hal
tanah ini. Oleh karena itu, kami ingin mengajak kepada semua pihak. Pertama, Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan bahwa kamu itu harus berlaku adil. Untuk melakukan adil itu, tentunya kita di dalam konteks negara Indonesia, bangsa Indonesia, kita dalam negara yang punya hukum dan manusia di Indonesia ini adalah equal before the law. Kita adalah, prinsip hukumnya adalah sama semua di depan hukum. Untuk hukum itu dapat membumi di dalam kehidupan berbangsa, Indonesia sudah mempunyai legal system. Jadi legal system itu adalah suatu perangkat hukum. Operating set of legal institution adalah merupakan suatu perangkat yang operasional terkait dengan lembaga-lembaga hukum, prosedur-prosedur hukum, dan demikian juga aturan hukum tersebut. Sebagai negara hukum di dalam konstitusi kita, pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum dan itu dapat dilakukan adalah dengan sistem hukum yang tadi, satu perangkat hukum terkait dengan lembaga-lembaga hukum, terkait dengan prosedur-prosedur hukum, dan demikian juga dengan aturan hukum. Karena negara hukum itu adalah yang menjadi panglima adalah hukum, bukan merupakan supremasi manusia, bukan supremacy of man, tapi supremacy of law. Oleh karena itu, hukum itu dapat berjalan tentunya apabila bagus sistemnya dan komponen-komponennya yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan aturan hukum. Tadi dijelaskan oleh narasumber bahwa ternyata di dalam hukum formilnya, walaupun hukum material bagus, tapi hukum formilnya ada ruang-ruang, ada celah-celah yang bisa diselewengkan atau terseleweng. Itu akan mengakibatkan ketidakadilan dapat terjadi. Oleh karena itu, di dalam hukum Islam juga Rasulullah mengatakan apabila terjadi sengketa di antara dua pihak, maka harus didengarkan kedua-duanya oleh pengadil. Oleh karena itu, dengar siapa yang bisa memberikan suatu alasan, memberikan suatu fakta, ini terkait dengan hukum formil tentunya. Dia adalah yang benar karena pengadil itu adalah orang yang menghukum, yang zahirnya fakta-fakta yang terlihat, tapi Allah yang menghukum yang terkait dengan yang sirri, yang rahasia. Tapi ingat, kemenangan seorang bisa saja dia pandai membuktikan faktanya itu adalah dia yang benar, tapi sungguhnya dia salah. Dia yang dimenangkan oleh hakimnya, tapi setiap suapan dari kemenangannya itu adalah dia menyuapkan api neraka ke rongga perutnya. Ini adalah suatu moralitas di dalam hukum yang harus diketahui oleh semua pihak. Oleh karena itu, hukum yang tadi katanya adalah termanifestasi di dalam hukum itu keadilan apabila sudah bagus hukum materialnya, tapi hukum formilnya juga harus betul-betul bagus. Tadi ada dijelaskan bahwa bisa saja di dalam bukti otentik itu ada cacat-cacat yang di dalam prosesnya. Sehingga bukti otentik itu bisa menjadi sesuatu yang dianggap adalah benar, termanifestasi di dalamnya kebenaran, tapi dalam prosedur pembuatan itu ada yang tidak tepat. Dan ini ada kasus Pak Agus di Labuhan Batu bahwa akta ikrar wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif, yaitu wakaf tanah, pada tahun 93 itu sudah diakta ikrarkan wakaf dan ada AIW-nya. Pada tahun 2000, Nazir yang menerima wakaf itu ingin mensertifikatkan ke BPN. Tapi setelah sertifikat keluar, kecewa Nazir karena bukan yang terbit sertifikat wakaf tanah pesantren, tapi adalah
kembali menjadi nama pemilik atau pewakaf tanah tersebut. Jadi sampai hari ini itu jadi masalah, akhirnya meninggal wakif dan kembali diklaim oleh ahli warisnya. Karena itu nama ayahnya. Dan akhirnya itu menjadi waris, sementara asas hak yang sudah ada itu di tangan Nazir adalah AIW, Akta Ikrar Wakaf. Dan dia ingin membatalkan itu, bagaimana caranya, belum dapat. Dan saya tadi sepakat dengan Pak Sutrisno, bahwa itu dapat dilakukan ke pengadilan. Pengadilan mana sekarang itu yang menjadi wewenang, kompetensi relatifnya atau apakah pengadilan agama atau pengadilan tata usaha negara atau bagaimana? Kalau tadi hanya BPN yang boleh membatalkan sertifikat yang dia buat itu, ini perlu menjadi masukan untuk solusi sehingga itu kembali kepada AIW, Akta Ikrar Wakaf almarhum Pak Wakif itu bisa terlaksana, dan itu sekarang menjadi kekecewaan Nazir dalam hal tanah wakaf. Bapak Ibu sekalian, para partisipan, oleh karena itu di dalam legal system yang kita katakan tadi, bahwa hukum itu tentunya kemanfaatannya untuk to maintain, untuk memelihara social order, kemudian untuk mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Oleh karena itu semua legal system, sistem hukum yang terkait dengan aparaturnya, dengan struktur penegak hukum, terkait dengan pengadilan, para hakim diharapkan betul proaktif, perannya sangat diharapkan untuk memberikan solusi dalam penegakan hukum dengan seadil-adilnya sesuai dengan tuntutan negara kita dan nilai-nilai agama di negara Republik Indonesia ini. Demikian juga dalam sistem peradilan kita ada namanya kejaksaan sebagai sistem penegakan hukum, khususnya hukum pidana, juga sangat kita harapkan bagaimana penegakan hukum ini tidak terjadi keberpihakan terhadap pihak-pihak yang tidak benar. Demikian juga para DPR yang terkait dengan ini supaya menyerap, menghimpun bagaimana aspirasi masyarakat, dan saya pikir fungsinya sebagai pengawasan tidak hanya pengawasan undang-undang supaya berjalan terkait dengan undang-undang yang baru, tetapi juga undang-undang yang sudah ada khususnya terkait dengan tanah ini, supaya betul-betul didengarkan aspirasi masyarakat, keluhan-keluhan masyarakat, dan demikian juga bagaimana supaya ini dapat punya payung hukum dan perlu tentunya public reasoning untuk mendengarkan bagaimana keluhan masyarakat dan hukum apa yang perlu dilegislasi untuk mendukung supaya mafia tanah ini tidak akan terjadi. Sehingga punya kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu, dengan hukum ada kepastian hukum dan masyarakat kita punya solusi, tempat mencari solusi kepada para penegak hukum sesuai dengan bidangnya tersebut. Mudah-mudahan dengan FGD ini akan mendorong semua pihak untuk menyelesaikan yang namanya sengketa tanah dan mafia hukum yang seperti kata Pak Mahfud MD tadi adalah bagian daripada mafia hukum. Maka ketika legal sistemnya itu terdukung oleh komponen-komponen penegak hukum, maka saya pikir legal sistem kita akan terlaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga keadilan dapat terlaksana di dalam berbangsa dan bernegara. Dan banyak saya dengar tadi kasus-kasus secara operasional sudah disampaikan oleh para narasumber, dan sebagai tentunya kontribusi terhadap himbauan moral, terutama di wilayah kami ini, akan dapat menyadarkan para pihak yang terlibat dalam mafia tanah tersebut, sehingga yang punya hak terhadap tanah tersebut dapat kembali kepadanya, dan tentunya sebagai negara hukum kita mendukung para pihak dan tentunya
Bapak Presiden kita dengan memerintahkan kepada Kapolri untuk betul-betul punya perhatian yang serius terhadap mafia tanah tersebut. Demikian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.